Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul About Time. Drama ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bisa melihat berapa lama orang lain akan menjalani sisa hidupnya. Seorang wanita tersebut bernama Choi Mika yang diperankan oleh Lee Sung Kyung. Dia berprofesi sebagai aktris teater. Mika sadar jika memiliki kemampuan untuk bisa melihat sisa hidup orang lain, bahkan ajalnya sendiri yang semakin dekat. Namun, Mika menyembunyikan kemampuan uniknya tersebut dan tetap merahasiakannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Suatu hari, Mika bertemu dengan seorang pria yang bernama Lee Do-ha yang diperankan oleh Lee Sang-yeon. Dia adalah direktur utama Yayasan Budaya. Pertemuan yang mulanya dianggap sebagai sebuah kebetulan ternyata membantu Mika mengubah takdirnya. Hal tersebut diyakini Mika saat melihat tanda waktunya berhenti ketika bersama dengan Lee Do-ha. Mika lantas menyadari bahwa Do-ha adalah satu-satunya orang yang dapat memperpanjang hidupnya, sehingga Mika dapat mengejar cita-citanya menjadi aktris teater musikal. Seiring berjalannya waktu, Mika dan Do-ha semakin sering bertemu dan keduanya mengenal lebih jauh satu sama lain. Mika pun semakin semangat dalam menjalani hidup berkat kehadiran Do-ha, sementara Do-ha yang egois menjadi lebih terbiasa berkorban karena Mika. Semakin lama perasaan Mika semakin dalam kepada Do-ha, dan uniknya Mika tidak dapat melihat sisa waktu hidup Do-ha. Hingga suatu hari Mika bisa memecahkan pertanyaan tersebut, yaitu karena setiap Do-ha bertemu dengan Mika, sisa waktu hidup Mika akan bertambah, sedangkan sisa hidup Do-ha akan terus berkurang. Jadi Do-ha ini seperti mentransfer waktu hidup yang dia miliki kepada Mika. Mengetahui fakta tersebut, Mika dengan mantap memutuskan untuk menjauhi Do-ha demi keselamatan hidup Do-ha. Do-ha yang mulai menyadari kalau Mika perlahan menjauhi dirinya, berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mika. Mika terus menghindari Do-ha, namun Do-ha tidak mau menyerah sampai dia mengatakan kepada Mika bahwa dia tidak peduli karena sudah menyia-nyiakan waktunya. Dalam episode ini, Do-ha yang terus mengejar Mika sempat beradu argumen dengan Mika hingga akhirnya Mika meninggalkan Do-ha, dan karena kata-kata Mika yang sangat menyakiti hati Do-ha, serangan panik Do-ha tiba-tiba kambuh dan dia pun jatuh pingsan. Jadi sebelumnya Do-ha ingin meminta penjelasan mengenai alasan kenapa Mika ingin memilih untuk putus. Do-ha berjanji akan menjadi lebih baik dan akan selalu melindungi Mika. Awalnya Mika sempat luluh dan tidak tahan dengan perasaannya sendiri, namun begitu Mika melihat sisa hidup Do-ha yang semakin berkurang, tanpa berpikir panjang Mika mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati. Mika mengatakan bahwa selama ini Mika mendekati Do-ha hanya demi karirnya. Dia hanya memanfaatkan Do-ha dan dia sedikit pun tidak memiliki perasaan cinta kepada Do-ha. Setelah mengatakan hal tersebut, Mika langsung balik badan dan meninggalkan Do-ha yang masih syok dengan semua perkataan Mika. Do-ha berhalusinasi ada mobil yang datang ke arahnya dan menabrak dirinya. Dan dengan samar-samar Do-ha juga melihat punggung Mika yang semakin menjauhinya. Do-ha merasa kesulitan bernafas dan susah bergerak. Dia tidak memiliki tenaga lagi untuk mengejar Mika. Do-ha juga mengingat semua yang Mika katakan kepada dirinya dan bagaimana Mika yang terus menjauhinya. Mika sebenarnya juga masih sangat menyayangi Do-ha, namun saat dia melihat waktu Do-ha yang terus berkurang, Mika merasa tidak sanggup melanjutkan hubungannya dengan Do-ha, dan Mika juga tidak mampu melihat sisa waktu hidupnya sendiri yang terus bertambah sedangkan sisa hidup Do-ha terus berkurang. Keputusan yang Mika buat sebenarnya juga sulit untuk Mika, namun dia merasa untuk saat ini keputusan tersebut adalah yang terbaik. Dalam episode ini terlihat Do-ha yang sangat menyayangi Mika rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa Mika. Do-ha pingsan dalam pelukan Mika karena luka tusukan di punggungnya yang Do-ha dapatkan ketika hendak menyelamatkan Mika. Dengan gemetar Mika menatap tangannya yang penuh dengan darah. Mika sangat khawatir melihat keadaan Do-ha yang sudah tidak berdaya di pelukannya. Jadi sebelumnya Do-ha ini sudah memperingatkan Mika untuk keluar dari ruangan tersebut, namun Mika tidak menggubrisnya. Do-ha sempat menyalahkan Mika karena Mika tidak mendengarkan perkataan Do-ha dan Mika hampir kehilangan nyawanya. Jadi sebelumnya Do-ha ini sedang berkonsultasi dengan dokternya dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk dengan membawa pisau. Laki-laki tersebut terus menyalahkan dokter Do-ha ini atas apa yang terjadi kepada keluarganya, dan orang tersebut mengancam akan membunuh semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Awalnya di dalam ruangan tersebut hanya ada Do-ha dengan dokternya, dan Mika ini mengikuti orang tersebut karena melihat sisa hidup orang ini yang semula 54 tahun berubah menjadi kurang dari
dari 2 jam. Mika yang merasa penasaran mengikuti orang tersebut dan tanpa disangka Mika bertemu dengan Doha. Orang tersebut terus menodongkan pisau dan mulai melukai leher dokter Doha. Doha yang memiliki gangguan panik mulai merasa tidak nyaman, jadi Doha pun mulai merasakan pusing dan kesulitan bernafas. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.